Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas kelompok pada pertemuan ke-7 dengan anggotakan saya sendiri, Dwi Lestari dan Arini Permata Latifah, kami akan membahas materi tentang sistem clearing nasional bank di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, menyebutkan bahwa tugas Bank Indonesia yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Latar belakang dari adanya sistem clearing nasional bank di Indonesia yaitu clearing merupakan pertukaran warkat atau data keuangan antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah, yang hasil perhitungannya disesuaikan dan diselesaikan pada waktu tertentu. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan perdagangan yang mengakibatkan meningkatnya transaksi perekonomian, salah satunya transaksi dengan cara pembayaran melalui clearing dengan menggunakan warkat. Karena keterbatasan kemampuan sarana clearing dibandingkan dengan peningkatan jumlah warkat clearing, pada akhirnya hambatan-hambatan tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam settlement dan penyediaan informasi clearing. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank dan merugikan lembaga lain yang terkait serta menimbulkan efek berantai. Clearing merupakan transaksi lalu lintas pembayaran dalam satu kota atau wilayah clearing yang dilaksanakan di Bank Indonesia sebagai penyelenggara clearing. Dan clearing dimaksudkan untuk mempermudah penyelesaian hutang piutang antar bank yang ditimbulkan dari transaksi giral yang dilakukan oleh nasabah. Jadi, dengan menggunakan fasilitas clearing, maka akan mempermudah bank dalam melakukan aktivitas usahanya dan alhasil akan memberikan keuntungan bagi bank dengan diperolehnya goodwill dari masyarakat atas kinerja yang memuaskan. Sedangkan keuntungan bagi nasabah yaitu mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi dagang dengan nasabah lain. Adapun permasalahan dalam sistem clearing, yang pertama, bank tetap melakukan pembayaran walaupun warkatnya tidak sesuai dengan syarat bank teknis yang seharusnya ditolaknya. Kedua, bank melakukan pembayaran tanpa melalui prosedur dan tidak memenuhi syarat pembayaran. Ketiga, penyalahgunaan dalam penggunaan cek. Keempat, pengambilan tunai. Dalam pencairan cek tunai, setelah memenuhi prosedur yang standar di teller, data legitimasi wajib ditandatangani di balik cek. Penerimaan uang ini akan menggunakan identitas palsu untuk mempersulit penelusuran bank. Yang kelima, penguangan melalui clearing. Upaya pembobolan dengan cara melakukan clearing biasanya jumlahnya relatif besar. Untuk itu, pelaku telah mempersiapkan rekening penampungan di beberapa bank lain yang dibuka dengan identitas palsu. Perkembangan teknologi dan sistem informasi perbankan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, di satu sisi akan meningkatkan efisiensi bagi operasional perbankan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan risiko sistematik apabila perbankan tidak mampu mengelolanya. Demikian disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pada sosialisasi yang dilakukan ini dalam rangka persiapan peluncuran SKN yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2005, yang bertujuan untuk menciptakan sinergi antara Bank Indonesia sebagai regulator dan perbankan dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem pembayaran yang aman, handal, cepat, dan efisien. Penggunaan sistem clearing saat ini, sistem clearing nota kredit masih dilakukan secara paper-based dengan menggunakan 4 aplikasi sistem yang berbeda, yaitu manual, semi-otomasi clearing lokal, dan elektronik otomasi, yang belum seluruhnya online dan hanya Bank Indonesia sebagai penyelenggara yang terhubung secara online.